Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda di pembelajaran tematik. Teman-teman masih semangat kan ya? Baik, pembahasan kita hari ini yaitu masih di tematik 5, tema 5, pembelajaran ke-1. Sebelum mulai ke pembahasan, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar tidak apa itu yang dimaksud dengan karangan? Tentunya pasti sudah ya teman-teman. Nah sekarang Bunda mau bertanya nih, karangan itu apa sih teman-teman? Masih ingat tidak? Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Untuk lebih singkatnya, karangan yaitu hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, sudah ingat kan sekarang? Ada beberapa ciri-ciri karangan yang teman-teman pun harus mengetahuinya. Ciri yang pertama yaitu karangan harus jelas dan mudah dipahami oleh si pembaca. Kedua, memiliki kesatuan yang baik. Artinya, setiap kalimat penjelas harus logis dan mendukung ide utama paragraf. Ketiga, setiap kalimat harus tersusun dengan urut dan logis. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah diterima dan dipahami si pembaca. Karangan pun terdiri dari 2 jenis teman-teman. Ada yang tahu karangan apa saja teman-teman? Betul sekali teman-teman. Karangan yang pertama yaitu karangan berbentuk fiksi dan yang kedua karangan berbentuk non-fiksi. Karangan fiksi dan non-fiksi itu apa sih teman-teman? Ada yang masih ingat? Karangan fiksi, karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Jadi, karangan fiksi itu karangan yang ceritanya tidak benar-benar terjadi teman-teman. Jadi itu hanya khayalan atau imajinasi si pengarang saja. Karangan fiksi contohnya biasanya seperti novel, kemudian cerita pendek, komik, atau cerita-cerita legenda. Contohnya seperti Sang Kuryang, Si Maling Kundang, dan sebagainya. Bahasa tulisannya selain bermakna denotatif juga menggunakan makna konotatif, yaitu makna yang bukan sebenarnya. Ada 5 unsur cerita fiksi. Yang pertama, tema. Tema menjadi gagasan utamanya dalam membuat karya atau karangan. Kedua, tokoh atau pelaku. Pelaku di sini bisa bersifat protagonis atau antagonis. Ketiga, latar. Latar sebagai tempat, lingkungan, dan waktu kejadian. Keempat, alur. Alur yaitu jalan cerita. Jalan cerita terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan moral si penulis untuk si pembaca. Kedua, karangan non-fiksi. Nah, apa bedanya teman-teman karangan non-fiksi dan karangan fiksi? Tentu sangat beda teman-teman, karena yang tadi sudah kita jelaskan karangan fiksi itu karangan yang bukan sebenarnya. Nah, sekarang karangan non-fiksi yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah, ilmiah populer, laporan, artikel, featur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Mengapa tulisan tersebut disebut dengan tulisan non-fiksi teman-teman? Karena semua contoh tersebut membutuhkan pembuktian.
dan memerlukan data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan isinya dan biasanya digunakan sebagai bahan rujukan informasi atau sumber bagi pembaca. Ciri-ciri karangan non-fiksi yaitu yang pertama, menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif itu bahasa yang sebenarnya dan tidak bermakna ganda. Kedua, bahasanya formal. Ketiga, disusun berdasarkan fakta yang ada. Keempat, memiliki ide yang ditulis secara sistematis, jelas, dan logis. Kelima, penyempurnaan dari temuan sebelumnya atau dengan penemuan yang baru. Keenam, terdapat interpretasi intelektual dan analisis. Dan yang terakhir, sebisa mungkin menjadi objektivitas yang tinggi. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan kita. Apakah teman-teman sudah bisa membedakan mana karangan fiksi dan non-fiksi? Jika sudah paham, kita lanjut ke tugas ya teman-teman. Tugasnya yaitu teman-teman mencari 3 jenis buku yang ada di rumah. Kemudian teman-teman jelaskan mana buku yang termasuk ke dalam karangan non-fiksi dan karangan fiksi. Jika sudah menemukan bukunya, teman-teman boleh langsung membedakan dan jangan lupa dikirimkan ya tugasnya. Selamat mengerjakan. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.